Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Malaysian Respond, channel yang merespon isu-isu semasa, yang mempunyai konten-konten yang saya harapkan bermanfaat. Dan jika itulah keadaannya, maka saya mohon kepada saudara-saudara yang menonton video ini agar sudilah mensubscribe channel kita ini untuk manfaatnya lebih kita sebar luaskan. Oke tuan-tuan, straight to the point tentang tajuk yang saya berikan, yaitu beza si nomad dan si gypsy. Ya, ini perkataan bahasa Inggris yang merujuk kepada suku Bajau Pelaut atau Bajau Palau. Oke. Istilah bahasa Malaysianya atau istilah bahasa Bajaunya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ini istilah bahasa Inggris. Karena dari istilah yang salah itu persepsi orang pun jadi salah. Jadi saya sebagai seorang anak Bajau, ya, maulah saya mempertahankan rakan sub-etnik saya yang sering dicop bukan-bukan ini. Ya, terutama sekarang di Sabah ada satu puak resis. Jangan susah tonton. Besok saya akan bikin video spesial tentang puak resis ini, tentang asal usul diorang. Saya kasih pendam dulu, besok saya janji saya akan bikin. Oke, jadi sekarang ini terlebih dahulu kita harus pahami antropologi, ya, tentang orang-orang Bajau Palau ini. Sub etnik Bajau Pantai Timur atau Bajau Sama sebenarnya terbagi di banyak kawasan. Ada 4 negara besar yang mempunyai sub-etnik Bajau, yaitu negara Malaysia, Indonesia, Filipina, dan negara Palau atau Belau. Ini negara yang dekat dengan Pulau Guam. Ya, ini negara yang maju sebenarnya, satu kepulauan, tapi jarang dibahaskan oleh orang. Jadi, sub-etnik Bajau terbagi kepada beberapa sub-etnik kecil, macam Bajau Ubian, Benaran, Semporna, Bajau Talaud di Indonesia, Bajau Sanggihi di Indonesia, Bajau NTT di Indonesia, banyak. Di Malaysia juga banyak pecahannya, di Filipina lebih banyak lagi pecahannya, ya, untuk mengikut pada daerah-daerah dia. Jadi, Bajau Palau adalah salah satu sub-etnik. Cuma untuk mendata mereka ini agak sulit, sebab mereka tidak mempunyai penempatan yang sah. Yang tetap, bukan penempatan sah. Diorang ada tapi tidak ada penempatan tetap. Jadi tuan-tuan, secara geografi, orang Bajau Palau ini paling ramai sebenarnya di Indonesia, ya, di Kepulauan Sanggihi dan Talaud, di daerah Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara, di Pulau Sulawesi, Indonesia. Itu paling banyak. Tapi asal-usul nama Palau dalam istilah bahasa Malaysia ada 2. Pertama, disebabkan faktor nama dia, ya, yaitu pelaut. Jadi bahasa orang-orang di bahagian timur Asia Tenggara yang sulit menyebut huruf T menyebabkan mereka dipanggil Palau. Pelaut, sebenarnya pelaut. Itu istilah yang pertama, faktor yang pertama, kan? Yang kedua, disebabkan mereka ini berlayar jauh sehingga ke Pulau Palau. Pulau Palau ini di Lautan Pasifik. Kalau naik flight pergi Hawaii dekat sudah orang cakap. Pulau Palau, ya. Ini adalah pulau yang maju sebenarnya, pulau yang berada dalam kendalian Amerika Syarikat. Jadi disebabkan 2 faktor ini mereka mendapat nama itu. Dari segi kehidupan sehari-hari, suku Bajau Palau ini mereka hidup berpindah randah, ya, dari satu tempat ke satu tempat menaiki perahu, dan komuniti mereka memang tinggal di situ. Kadang-kadang mereka berkelompok, kadang-kadang kalau untuk tujuan ke laut, perahu itu satu-satulah, single saja. Jadi tuan-tuan, apa pentingnya kita membahas tentang perkataan bahasa Inggris yang diberikan ini, yaitu si gypsy dan si nomad? Penting tuan-tuan, karena dia mempunyai 2 maksud yang sangat-sangat berbeza. Oke, Allah Ta'ala itu maha adil tuan-tuan. Setiap suku-suku bangsa di dunia ini ada kelebihan dan kekurangan yang diberikan Allah Ta'ala, supaya kita boleh merenung akan kebesarannya. Oke, tadi saya sudah bahas tentang isu nama mereka. Jadi, si nomad sebenarnya merujuk kepada sesuatu kelompok atau kaum yang berpindah randah. Contoh terbaik kalau kita melihat orang nomad adalah orang Badui di Arab Saudi, ya, di tanah Arab. Mereka berpindah randah. Dari zaman Rasulullah SAW sampai ke zaman ini masih ada suku Badui di Saudi. Ya, di Yaman juga ada suku Badui. Jadi mereka nomad, digelar nomad karena mereka berpindah randah. Ya, bukan karena amalan mereka yang lain, tapi karena mereka berpindah randah. Itu suku nomad. Kalau kita pergi ke Kazakhstan, penunggang-penunggang kuda hebat Kazakhstan, keturunan Genghis Khan dari Mongolia dulu, mereka juga boleh dikira sebagai suku nomad. Mereka berpindah randah. Suku Masai di Kenya, mereka berpindah randah ikut lembu.
Di mana lembu orang makan di padang ragut, padang ternak, di situ orang berpindah. Cuma bezanya Bajau Palau mereka berpindah randa ikut perahu. Orang nomad, orang Badui ikut unta. Unta dengan perahu saja beza dia. So tidak ada masalah di situ. Perkataan si gypsy bermaksud merujuk kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang cenderung kepada jenayah. Gelaran gypsy diberikan kepada orang-orang di Eropa Timur, dari Romania, dari Bulgaria, orang-orang berasal dari wilayah Transilvania, wilayah Pontianak, Vlad Dracula dulu. Diorang ini penjenayah, tuan-tuan. Mereka suka mencuri, suka memabuk-mabuk, suka bikin pesta-pesta liar. Mereka tidak ada agama yang sahih. Sedangkan orang Bajau Palau kebelakangan ini 95% adalah penganut agama Islam. Walaupun mereka masih mengamalkan beberapa ciri hidup animisme, tapi selagi tidak bertentangan, mereka sekarang tertakluk kepada dua, yaitu Majelis Ugama Islam Sabah kalau di Sabah, di wilayah Malaysia, dan mereka juga tertakluk kepada MUI atau Majelis Ugama Islam Indonesia kalau di Indonesia. Jadi soal kepercayaan mereka tidak ada yang patut kita ragukan. Jadi kenapa tuan-tuan perkataan si gypsy dan si nomad digunakan pakai? Perkataan si nomad hampir tidak ada dalam istilah modern sekarang. Kenapa? Karena faktor penjajah British dan Spanyol. Mereka tidak suka dengan Bajau Palau ini karena dua hal. Di pihak British, mereka cuba pernah memperhambakan Bajau Palau dengan membawa mereka menjadi pekerja di ladang quinin. Quinin ini orang yang bikin Panadol kan? Orang mau bikin Panadol, dia punya buah, dia punya biji itulah. Mereka mau dipaksa bekerja di ladang kina di Kunak, di Tingkayu, tapi mereka tidak mau, mereka melawan. Sempat ada beberapa askar upahan British yang mati karena berlawan dengan orang Bajau ini. Jadi orang ini kira hero juga lah. Selepas itu mereka juga pernah dipaksa sekali lagi untuk bekerja di ladang kina sekali lagi di Sungai Melayu, di Sebatik. Ya, tapi mereka juga tidak mau. Jadi pihak British menganggap mereka ini sebagai penentang. Kenapa mereka mau dibawa ke situ? Sebab kononnya pihak British mau bela mereka. Biasalah kalau pasal drama British memang pandai. Sebab diorang kasihan konon tinggal di laut, tapi diorang tidak mau, diorang melawan. Lagi satu, pihak British susah mau mendata diorang sebab diorang tidak boleh didata. Diorang pergi sana sini naik perahu. Jadi British lah yang memulakan istilah si gypsy. Jadi sampai sekarang persepsi orang bila mendengar perkataan gypsy, dia kata ini bangsa penjenayah, bangsa animisme, bangsa ini semua. Padahal mereka adalah si nomad. Jadi gelaran yang tepat adalah si nomad. Pihak Spanyol pula di Kepulauan Gorontalo di Sulawesi Utara, mereka pernah beberapa kali diserang oleh orang-orang Bajau Palau yang berpihak kepada Sultan Hasanuddin, Sultan Bugis di Makassar pada masa peperangan dulu. Ya, mereka pernah. Begitu juga dengan Sultan Babullah di Ternate. Karena orang Bajau ini ada di mana-mana. Jadi mereka menjadi askar-askar sulit. Orang tidak tahu sebab orang pergi sekali dengan anak bini diorang. Macam cerita Tun Perak dulu lah menentang Siam. Dia bawa anak bini supaya orang semangat. Itulah kelebihan orang Bajau Palau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ya, kita sama saja manusia. Tidak payah kita resist. Kita ada kelebihan, ada kekurangan sendiri. Dalam konteks Bajau Palau, nama yang tepat untuk mereka adalah si nomad. Merujuk kepada kegiatan mereka yang berpindah randah dan tidak mempunyai penempatan yang tetap. Mereka sama sekali bukan si gypsy kerana mereka beragama dan mereka tidak melakukan aktiviti jenayah. Jangan takut, mereka pergi laut makan makanan spesial. Mereka pernah dituduh kaum yang makan rumpai laut. Tuan-tuan, kami pun makan rumpai laut. Rumpai laut adalah makanan yang menyehatkan. Makanan orang cerdas. Orang Jepun makan rumpai laut. Tengok apa yang orang Jepun bikin. Okeylah. Tidak payah kita berpanjang. Sebarkan video ini jika Anda orang Bajau supaya kekeliruan, tuduhan, hinaan, cercaan yang ditujukan pada kita boleh kita tangkis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.